Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini sehubungan dengan nanti malam Ahad, malam nisfu Sya'ban, maka edisi kali ini kita akan berbicara tentang dalil dan amalan malam nisfu Sya'ban dalam tradisi salaf. Itu sebenarnya bagaimana? Qala Syafi'i radhiyallahu an, wa balaghana annahu kana yuqal inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layal, fi lailatil jum'ah wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min rajabin wa lailatin nisfi min sya'ban. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an berkata, telah sampai kepada kami bahwasannya selalu dikatakan bahwa doa atau permohonan akan dikabulkan dalam 5 malam, yaitu malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, awal malam di bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Ini Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Juz 1 halaman 231. Artinya apa? Pada malam nisfu Sya'ban itu kita dianjurkan banyak berdoa kepada Allah, karena malam nisfu Sya'ban adalah malam terkabulnya permohonan. Nah, lalu gimana tradisi generasi salaf dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Ini tradisi penduduk Mekah pada masa salaf. Al-Imam Abu Abdillah Al-Faqihi, ahli hadis dan ahli sejarah, wafat pada tahun 272 Hijriah, menyebutkan tradisi penduduk Mekah dalam menghadapi malam nisfu Sya'ban dalam kitabnya yang berjudul Akhbaru Makkah, juz 3 halaman 84 sebagai berikut. Zikru amali ahli Makkah lailatan nisfi min Sya'ban wajtihadihim fiha li fadliha wa ahlu Makkah fima madha ila al-yawm idza kana lailatun nisfi min Sya'ban kharaja ammatur rijal wan nisa ila al-masjid fasallaw wa tafu wa ahyaw lailatahum hatta as-sabah bil qira'ati fil masjidil haram hatta yakhtimul qur'ana kullah wa yusallu wa man shalla minhum tilkal lailah mi'ata rak'atin yaqra'u fi kulli rak'atin bil hamdu wa qul huwallahu ahad 10 marrat wa akhadhu mimma zamzama tilkal lailah fasharibuhu wa ightasalu bihi wa khabbahu 'indahum lil marda yabtaghuna bidzalikal barakah fi hadhihi al-lailah wa yurwa fihi ahaditsu katsirah. Ini menyebutkan amalan penduduk Mekah pada malam nisfu Sya'ban dan kesungguhan mereka pada malam itu karena keutamaannya. Nah, penduduk Mekah pada masa yang telah berlalu hingga hari ini, maksudnya hingga masanya muallif ya, tahun 272 Hijriah, apabila malam nisfu Sya'ban, maka mayoritas kaum laki-laki dan wanita pergi ke Masjidil Haram. Mereka sholat, tawaf, dan menghidupkan malam harinya hingga pagi hari dengan membaca Al-Quran di Masjidil Haram sampai khatam seluruhnya. Mereka mengerjakan sholat. Dan orang yang mengerjakan sholat pada malam itu 100 rakaat. Artinya sebagian orang sholatnya 100 rakaat. Setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad 10 kali. Pada malam itu mereka mengambil air zam-zam lalu meminumnya dan mandi dengannya, serta menyimpan air zam-zam itu untuk orang-orang yang sakit. Mereka mencari keberkahan pada malam itu. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai hal itu. Nah, ini tradisi penduduk Mekah pada masa generasi salaf. Artinya apa? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu bukan tradisi penduduk Nusantara, tetapi ini tradisi umat Islam termasuk penduduk Mekah pada masa generasi salaf.
Ini dalil keutamaan malam nisfu Sya'ban. An Abdullah bin Amr radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yattali Allahu azza wa jal ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li'ibadihi illa lithnain musyahinin wa qatili nafsin. Akhrajahu Ahmad sahihun bi syawahidihi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, kecuali dua orang yang tidak diampuninya, yaitu orang yang bermusuhan dan pembunuh orang. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Lalu an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali Allahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi wa Tabrani wa Abu Nu'aim fil Hilyah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya, kecuali kepada orang yang mempersekutukan Allah atau orang yang bermusuhan, itu gak diampuni. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, artinya hadisnya sahih. At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat dan Abu Nu'aim dalam Hilyah Al-Awliya. Ini hadis. Nah, qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah al-musyahin hum ahlul bid'ah alladzina yusyahidun ahlal Islam wa yu'adunahum. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, orang yang bermusuhan maksudnya adalah orang-orang ahli bid'ah yang memusuhi mayoritas umat Islam ahlus sunnah wal jamaah. Itu tidak mendapat ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Termasuk orang yang memusuhi, termasuk ahli bid'ah, adalah orang-orang yang membatalkan nasab para habaib Ba'alwi. Karena nasab ini nasab paling sahih, dan Ba'alwi, orang-orang Ba'alwi selalu menjadi pimpinan Naqabah al-Ashraf di Mekah dan Madinah. Ini dinafikan oleh sebagian kelompok, dan ini termasuk aliran sesat, saudara, sebagaimana dalam sebagian hadis-hadis itu. Nah, artinya apa? Pada malam nisfu Sya'ban, Allah memandang hamba-hambanya yang beriman dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Lalu karena pandangan kasih sayang, ampunan Allah dicurahkan kepada hamba-hambanya, kecuali dua orang itu yang tidak diampuni oleh Allah tadi, yaitu orang yang musyrik atau orang yang membunuh orang lain atau orang yang bermusuhan. Ini yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban. Semoga kita dapat ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian waqad su'ilat Ibnu Taimiyah rahimahullah an sholati lailatin nisfi min Sya'ban fa ajab. Idza shallal insan lailatan nisfi min Sya'ban aw fi jama'atin khassatin kama kana yaf'alu tawafu min as-salaf fa huwa hasanun. Wa qala fi mawdhi'in akhar wa amma lailatun nisfi faqad ruwiya fi fadliha ahadits wa athar wa nuqila an ta'ifatin minas salaf annahum kanu yusalluna fiha fa salatul rajul fiha wahdahu qad taqaddamahu fihi salafun wa lahu fihi hujjatun fala yunkaru mithlu hadza. Ibnu Taimiyah ditanya tentang sholat malam nisfu Sya'ban, maka ia menjawab, apabila seseorang menunaikan sholat pada malam nisfu Sya'ban sendirian atau bersama jamaah tertentu sebagaimana dikerjakan oleh banyak kelompok kaum salaf, maka hal itu baik. Jadi Ibnu Taimiyah ini mengapa dikutip dari Ibnu Taimiyah? Karena orang-orang ahli bid'ah yang suka membid'ahkan orang itu sangat kagum sekali dengan Ibnu Taimiyah pada masa sekarang. Kemudian di tempat lain Ibnu Taimiyah juga berkata, adapun malam nisfu Sya'ban telah diriwayatkan banyak hadis dan athar tentang keutamaannya, dan telah dikutip dari sekelompok kaum salaf bahwa mereka menunaikan sholat pada malam itu. Jadi sholat yang dilakukan oleh seseorang sendirian pada malam tersebut telah dilakukan sebelumnya oleh kaum salaf, dan ia mempunyai hujah. Oleh karena itu hal seperti ini tidak boleh diingkari.
Kemudian qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa lailatun nisfi min Sya'ban kanat tabi'un min ahli Syam yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah, wa kana Khalid ibn Ma'dan wa Luqman ibn Amir wa ghairuhuma min tabi'i Syam yaqumun fil masjid lailatan nisfi wa wafaqahum al-Imam Ishaq bin Rahawayh ala dzalik wa qala fi qiyamiha fil masajid jama'atan laisa dzalika bibid'ah. Malam nisfu Sya'ban ini kata Imam Ibnu Rajab, kaum tabi'in dari penduduk Syam mengagungkannya dan bersungguh-sungguh menunaikan ibadah pada malam tersebut. Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan lain-lain dari kalangan tabi'in negeri Syam mendirikan sholat di dalam masjid pada malam nisfu Sya'ban. Perbuatan mereka disetujui oleh Imam Ishaq Ibnu Rahawayh. Ibnu Rahawayh berkata mengenai sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid secara berjamaah, hal tersebut tidak termasuk bid'ah. Jadi tradisi nisfu Sya'ban ini sudah berlangsung sejak masa salaf dan bukan termasuk amalan bid'ah. Nah, masyarakat kita membaca surat Yasin. Ini membaca surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban. An Jundub radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Jundub radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari karena mencari ridha Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Lalu an Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah, wa man qara'a Hamim allati yuzkaru fiha ad-dukhan fi lailatil jum'ah asbaha maghfuran lah. Haditsun hasan rawahu ad-Darimi wa Abu Ya'la wa Ibnu Sunni fi amalil yaum wal lailah wa at-Tabarani fi as-Shaghir wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari, maka akan diampuni dosanya. Dan barang siapa membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka akan diampuni dosanya. Hadis hasan riwayat Imam Ad-Darimi, Abu Ya'la, Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah, At-Tabrani dalam Al-Mu'jam As-Shaghir dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Lalu an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi kulli lailatin ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla ghufira lah. Rawahu Ibnu Adi fil Kamil fil Du'afa. Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Yasin setiap malam hari karena mencari ridha Allah, maka dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ibnu Adi dalam Al-Kamil fil Du'afa. Hadis ini dhaif tetapi menjadi hasan dengan dua hadis sebelumnya. Ketiga hadis di atas menunjukkan anjuran dan keutamaan membaca surat Yasin setiap malam, terutama pada malam yang utama seperti malam nisfu Sya'ban. Jadi baca Yasin malam nisfu Sya'ban itu tidak bid'ah. Kalau perlu setiap malam bacanya. Tradisi ini belum apa-apa dibandingkan dengan tradisi penduduk Mekah pada masa salaf yang membaca Al-Quran sampai khatam dan sholat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Jadi masih lebih banyak ulama salaf tradisinya. Artinya tradisi malam nisfu Sya'ban jangan dibid'ahkan. Yang membid'ahkan itu ahli bid'ah. Dan kata Imam Ahmad, ahli bid'ah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, malam nanti, malam ini. Mudah-mudahan hajat kita terkabul, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara,
kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Perkenalkan, saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.